ganteng terus. Ngejreng sih. Radio Gaga 100.3 FM Mitra Sejaman Siar masih ditemenin sama Tere dan King Doni. Asik. Yang sudah janji ya Don ya. Iya. Kalau di jam 9 hari ini 30 Oktober 2024 akan ada talk show bersama dengan Rumah Sakit Tiara Bekasi. Saat ini sudah hadir Don di depan kita di dalam studio Bapak Dokter. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi dokter. Ya, selamat pagi. Selamat datang Pak Dokter nih. Mitra Sejaman Siar juga akan kita beritahu dulu kalau hari ini kita akan membahas tentang persalinan Sektiox Kaisaria menggunakan metode ERAX bersama dengan Dr. Rizky Rifonda Benofri SPOG. Sehat Pak Dokter? Alhamdulillah sehat. Iya. Kelihatan sih dari wajahnya dokter sehat banget. Tuh dari mukanya fresh. Nggak kayak Doni ya. Ya semangat ya Dok ya hari ini. Mungkin boleh disapa dulu Mitra Sejaman Siar mungkin yang mau mendengarkan talk show kita pada hari ini. Ayo, baik. Assalamualaikum warahmatullahi kepada Mitra El Gangga. Ya. Saya Dr. Rizky Rifonda Benofri dari RS Tiara. Ya. Mudah-mudahan ingin memberikan informasi mengenai kebidanan. Ya. Mudah-mudahan infonya membantu. Ya, baik. Terima kasih dokter. Mitra Sejaman Siar juga jangan lupa untuk pantengin dan nanti ya Don, di segmen ketiga kita akan buka sesi tanya jawab. Jadi untuk Mitra Sejaman Siar yang pengen banget tanya-tanya sama Dokter Rizky ya, selaku spesialis obgyn, betul. SPOG. Jadi nanti kalau misalnya ingin bertanya, Mitra langsung kirim aja di 0811186003. Hari ini tema kita adalah tentang persalinan Sektio Kaisaria atau menggunakan metode ERAX. Jadi langsung aja ya tanpa berbasa-basi, nggak pakai pemanasan ya Dok. Kita langsung nanya nih sama dokter tentunya ya, yang sudah hadir di studio pada hari ini. Dokter Rizky, apa sih metode ERAX tuh biasanya? Apa nih pengertiannya dulu deh? Metode ERAX. Jadi kalau ERAX itu panjangannya adalah Enhanced Recovery After Section Cesarean. Jadi intinya adalah untuk teknik seksio cesarean, tapi yaitu recovery. Bentar, bacanya seksio ya? Seksio cesarean. Seksio, oke. Iya, atau SC ya orang biasanya. Sesar ya biasanya orang. Sesar gitu kalau orang yang ini kan sesar biasanya. Jadi tujuannya adalah untuk mengurangi rasa nyeri setelah operasinya. Jadi efeknya itu adalah supaya mempercepat recovery dari si pasien supaya cepat pulih seperti itu. Jadi lebih ini ya Dok ya, lebih aman gak sih? Apa lebih nyaman gitu? Ya jadinya sih lebih aman dan lebih nyaman sih untuk ke pasiennya karena recovery lebih cepat, mobilisasi juga lebih bagus. Sebenarnya ERAX ini itu sebenarnya kalau di Indonesia ini baru berkembang, isu-isunya ini baru hit 3 tahun terakhir ini. 3 tahun terakhir. Tapi sebenarnya ERAX ini sebelumnya itu namanya ERAS ya. ERAS, jadi Enhanced Recovery After Surgery. Nah, surgery itu yang biasanya pakai itu adalah bedah khusus seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya mereka sudah pakai teknik ini udah dari belasan tahun yang lalu. Gitu. Nah, cuman karena baru 3 tahun terakhir ini, jadi dari bagian kebidanan itu mengimplementasikannya ke dalam seksio cesarean. Makanya namanya jadi ERAX. Gitu. Jadi baru hits 3 tahun ini di Indonesia ya tentunya Dok? Ya 4 tahun inilah. Tapi memang sebelumnya di luar sudah hits ya Dok ya? Program ERAX ini? Di luar ya sudah hits juga sih Mbak. Jadi di luar negeri ya. Jadi saya juga baru dengarnya sekitar 3 tahunan ini ya Dok ya? Iya betul. Karena saya juga lahirannya SC nih Dok nih. Tapi belum, kayaknya metode ERAX ini belum hadir zaman-zaman itu ya Dok ya? Bukan belum hadir, belum booming seperti sekarang. Iya, gitu belum booming seperti zaman sekarang ya, sudah 3-4 tahun terakhir ini kan booming sejak awal COVID kemarin ya. Oke. Nah Dok, untuk ERAX sendiri nih Dok nih, ERAX ya? ERAX. Keuntungan menggunakan ERAX ini untuk ibu pasca melahirkan, pasca operasi ini seperti apa nih Dok nih keuntungannya biasanya? Mungkin yang bisa kita bandingkan adalah dengan SC konvensional ya. Jadi kalau dengan ERAX ini, SC konvensional itu yang biasa aja ya? SC konvensional SC yang biasa dilakukan, yang dengan tidak menggunakan ERAX. Gitu.
Jadi kalau dibandingkan yang konvensional, kalau yang Erax ini karena kita fokusnya adalah untuk mengurangi nyeri pada pasien. Jadi recovery-nya bisa lebih cepat. Jadi selama di masa rawatan pasien itu 4-6 jam itu bahkan pasien sudah bisa mobilisasi. Mobilisasi. Cepat sekali ya dok ya? Wah. Dan rasa nyerinya itu nggak serasa nyeri seperti SC konvensional seperti itu. Biasanya SC konvensional itu 2 minggu baru bisa aktivitas ya dok? Bener nggak sih? Ya. Kalau dari masa rawatan pertama sih biasa 24 jam tuh baru bisa kayak gerakin kaki, baru bisa jalan-jalan gitu kan. Kalau Erax nih jadi 4-6 jam itu dia sudah bisa dia jalan. Harapannya seperti itu gitu. Nah, mobilisasi cepat, otomatis ketemu bayi lebih cepat. Betul. Ketemu bayi lebih cepat, lebih cepat menyusui, dan masa durasi di rumah sakit, di perawatan di rumah sakit semakin pendek. Bisa cepat pulang. Bisa cepat pulang ya, nggak harus berhari-hari di rumah sakit. Betul. Seperti operasi pada umumnya biasanya. Ya, kalau SC yang pada umumnya kan biasanya 3-4 hari baru bisa pulang seperti itu. Lalu bisa aktivitas juga agak lama biasanya ya dok ya? Ya, aktivitasnya juga yang berat-berat biasanya agak lama biasanya. Ya, agak lama karena kan recovery-nya berbeda ya. Nah, yang membedakan SC konvensional dan juga Erax ini apa nih dok? Apa obat biusnya atau apa ini dok? Ya. Sebenarnya yang membedakan itu adalah dari obat biusnya ya. Jadi memang kolaborasi dengan banyak bagian gitu seperti bagian anak, dokter anak, dokter biusnya juga dokter anestesi. Nah, jadi yang mempengaruhi itu jadi dokter biusnya. Jadi kalau biasanya kita menggunakan hanya satu jenis obat tapi dengan dosis yang agak tinggi pada SC konvensional, nah pada SC yang Erax ini menggunakan agak beberapa jenis obat, cuman dosisnya dikecilkan. Itu makanya dia recovery-nya lebih cepat. Jadi menggunakan kayak 2 atau 3 macam obat. Jadi ditambahkan jenis obatnya dan dosisnya dikurangkan seperti itu. Makanya dia recovery-nya lebih cepat gitu ya. Obatnya juga pasti beda ya dok ya? Obat-obatnya pemulihan biasanya ya. Nah, di Kota Bekasi sendiri nih dok nih, atau di Rumah Sakit Tiara sendiri, pasien dengan operasi metode Erax ini sudah banyak belum nih dok nih peminatnya? Oh, di sini sudah banyak kalau di Bekasi. Apalagi di Rumah Sakit Tiara itu, kalau kemarin saya praktek itu ya rata-rata memang pada ingin Erax sih. Cuman saya jelaskan di awal kalau Erax itu nggak selalu bisa pada semua ibu hamil. Jadi hanya pada kondisi-kondisi yang tertentu yang ibu dan anaknya itu memang sehat seperti itu. Oh, jadi pasien atau ibu hamil dengan kondisi tertentu belum tentu bisa melakukan operasi dengan metode Erax. Iya, betul. Biasanya seperti apa nih dok nih khususnya? Jadi sebenarnya kalau pada umumnya itu yang kita lakukan di rumah sakit, kalau Erax itu dilakukan operasi secara elektif, jadi terjadwal. Jadi pasiennya biasa kontrol di poli, jadi bisa kita jadwalkan dan kita susun. Nanti kita masukkan dulu ke anestesi, ke anak, ke bagian dokter anak juga. Nah, kira-kira buat ibu ini aman atau enggak seperti itu. Jadi terjadwal. Kalau misalnya kondisi pasiennya emergensi, misalnya pasien-pasien seperti yang darah tinggi, kayak BEB, habis itu ada gangguan koagulopati, koagulasi darah, pembekuan darah. Terus juga ada dengan pasien dengan DM, dengan gula tinggi. Nah, pasien-pasien dengan kondisi udah perdarahan. Nah, kayak seperti itu tuh kita kalau kondisi emergensi nggak bisa dilakukan Erax. Tidak direkomendasikan ya. Karena dia ada kategori dan prosedur-prosedur harus dilakukan yang terjadwal gitu. Jadi kalau bisa yang sudah sering konsultasi dan sering bukan berobat, maksudnya memeriksakan kehamilannya di Rumah Sakit Tiara secara berkala gitu ya dok. Betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba datang, dok, saya mau operasi Erax nih, belum tentu bisa ya dok ya? Ya, nanti kita screening dulu nih, kira-kira memenuhi kategori atau tidak. Misalnya memenuhi kategori baru kita bisa proceed. Dokter, apakah operasi Erax itu dijahit? Kalau operasi itu sebenarnya pada dasarnya sama dengan teknik SC konvensional sama aja. Cuman yang membedakan itu memang obat biusnya saja. Oh gitu. Kalau operasi saya dengan dokter kandungan yang lain juga tekniknya pasti sama gitu. Oh iya. Jadi kalau untuk tekniknya sama semuanya ya dok ya. Yang membedakan hanya obat bius atau anestesinya. Betul, seperti itu. Ya, untuk mitra Zaman Siar yang pengen bertanya-tanya ya tentunya tentang
persalinan melalui seksual kaisaria ya. Iya. Kaisaria benar nggak sih dok? Kaisaria, betul. Lidah saya lidah Bekasi banget nih saya dok. Melalui metode ERAS bisa langsung bertanya di 08.116.003. Nah lalu biasanya nih dok nih kalau untuk ERAS sendiri mempengaruhi durasi pemulihan nggak biasanya dok? Pemulihannya biasanya berapa lama nih dok nih? Oh, kalau pemulihan setelah operasinya ya? Iya, pemulihan setelah Mungkin operasi. untuk supaya pasien pulangnya ya. Jadi gini, setelah operasi itu harapannya adalah 4-6 jam pertama itu pasien itu sudah bisa gerak kakinya gitu. Jadi parameternya itu kalau mau gampangnya lututnya udah bisa gerak atau belum nih setelah operasi kan. Misalnya kakinya sudah bisa gerak, mobilisasi oke, nanti dia udah mulai recovery. Jadi dengan harapan kalau misalnya dia udah kentut, udah bisa BAB dan 24 jam pertama bahkan besok itu sudah bisa pulang. Oke. Jadi memang tandanya seperti itu ya dok ya. Iya. Kalau sudah pencernaan udah lancar istilahnya ya kalau kayak gitu ya. Tidak ada masalah. Biasanya Jadi lebih bisa cepat langsung sih. pulang. Nah kalau untuk pemulihan di rumahnya seperti apa tuh dok? Lebih nggak terlalu ribet berarti ya kalau kayak gitu. Ya, kalau pemulihan di rumah sih sebenarnya itu setiap orang itu untuk parameter nyeri kan berbeda-beda ya. Jadi ada yang dia ambang nyerinya itu dia rendah, jadi terasa lebih nyeri kan. Apanya dok? Ambang nyerinya itu rendah. Oh ambang nyeri. Ambang nyeri rendah karena luka operasinya jadi terasa lebih nyeri. Ada yang di operasi itu dia nyeri nggak nyeri sama sekali kayak gitu kan. Ada dok yang seperti itu. Ada juga yang kayak gitu. Meskipun tidak di anestesi tetap ada yang merasa seperti itu. Nggak mungkin sih nggak di anestesi. Enggak ya. Pasti di anestesi mbak. Oke. Gitu. Nah jadi kalau recovery pada setiap orang itu berbeda-beda karena setelah pulang itu kan kita nggak bisa mantau nutrisi yang dia makan gitu kan. Karena kan kalau setelah pulang itu dia harus makan yang tinggi protein, terus juga konsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter, terus juga obat-obatan nyeri dan antibiotik yang kita berikan itu juga harus dikonsumsi sama si pasiennya. Makanya untuk kalau setelah pulang itu sebenarnya itu tergantung kepatuhan pasien sih. Gitu. Jadi memang ada pantangan-pantangan tertentu nggak dok biasanya untuk pasien? Pantangan-pantangan setelah pemulihan ini? Kalau setelah pemulihan itu paling sebenarnya sama aja kayak SC yang biasa gitu ya. Kalau pantang-pantang itu jangan sampai angkat beban-beban berat. Nah, beban berat, habis itu kalau mobilisasi yang paling banyak ditakuti itu biasanya, aduh saya baru operasi nih, gitu kan. Saya baru operasi nih, saya nggak boleh banyak aktivitas. Akhirnya dia jarang mobilisasi, jarang gerak. Nah otomatis itu lukanya itu jadi penyembuhannya jadi agak lama seperti itu. jadi mestinya memang harus bergerak ya dok ya? Harus banyak bergerak Supaya mobilisasi. cepat, Ya, supaya cepat pemulihannya juga. Pemulihan dan dibarengi juga dengan nutrisi yang baik, Nah. makan tinggi protein seperti itu. Nah, tapi aktivitasnya itu jangan yang terlalu berat gitu. Iya. Angkat beban berat. Namanya habis operasi kan dinding perut itu kan habis operasi kan masih masa recovery. Bener gak sih di apa namanya di apa sih? Diiris ya? Iris ya? Disayat ya? Diiris. Emang daging. Iya daging ya dok ya? Ya, betul. Ya disayat itu bener gak sih sampai 7 ini dok? 7 7 lapis itu bener gak sih Itu dok? betul kan? Betul dok. Betul Oke. betul. Sampai ke rahimnya juga. Oke, jadi memang dalam juga ya dok ya? Iya. Memang harus hati-hati. Makanya banyak organ yang memang terkena ya kalau pada saat operasi itu dari kulit, otot, ke bagian rahimnya juga untuk menguatkan si bayinya. Oke, baik. Mitra Zaman Siar masih seru banget ya perbincangan kita pokoknya tentang pengenalan pemulihan juga pasca operasi menggunakan seksual kaisaria dengan metode ERAS. Jadi buat mitra yang mau bertanya masih buka di line WhatsApp di 0811 86003. Tera sama Doni bakal balik lagi tentunya akan berbincang-bincang dengan Dr. Rizky dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi Diantar abang. Panteng terus Ngejreng sih. Radio Udara 100.3 FM Mitra Zaman Siar masih ditemenin sama Tere. Dan juga King Doni. Asik tinggal nih ya, lagi bincang-bincang sama Pak Dokter ya. Pak Dokter punten tadi siapa nama panggilnya Pak Dokter? Dr. Fonda. Dokter Fonda ya. Iya, betul. Dari Rumah Sakit Tiara Bekasi. Iya. Tentunya Pak Dokter ini dokter kandungan ya Pak Dokter ya. Iya, Dr. Fonda. Prakteknya di Rumah Sakit Tiara Bekasi tentu dok. Ya, di Rumah Sakit Tiara Bekasi aja, Mbak. Nanti boleh di share ya nanti di akhir acara kita ini
dokter ini prakteknya hari apa aja, terus jamnya jam berapa aja, biar mitra sejaman siar yang pengen ketemu sama dokter Fonda, konsultasi langsung di Rumah Sakit Tiara bisa banget. Langsung ya dok ya, kita bincang-bincang lagi, kita lanjutkan ya. Kita sedang membicarakan tentang persalinan section kaisaria menggunakan metode RX. Mohon maaf lidah saya dari tadi agak pebelibet ya dokter ya. Boleh diiniin dok, prosedurnya seperti apa nih metode RX persalinannya? Ya, jadi kalau prosedurnya itu mbak, ini sebenarnya salah satu benefit juga sih pada yang berbeda dengan SC pada biasanya ya. Iya. Jadi kalau pada SC biasanya kan pasien itu harus puasa. Puasa tuh biasanya durasinya bisa sampai 10 jam, 8 jam gitu kan. Cuma pada teknik RX ini, itu puasanya itu pasien hanya butuh 6 jam. Wah, gitu. Lebih ini ya, lebih singkat ya? Lebih singkat. Tambahkan sebelumnya itu ada anjuran disuruh makan, dan 2 jam sebelumnya itu ada anjuran disuruh minum. Minum itu minum yang ada kandungan gulanya. Jadi pasien itu ada energi, setelah recovery nanti dia bisa langsung gerak seperti itu. Itu prosedurnya seperti itu. Nah, itu yang sebelum operasi. Nanti selama operasinya, nanti kan seperti yang sudah saya jelasin tadi ya, jadi digunakan obat-obatan khusus dengan dosis yang lebih kecil. Nanti setelah operasi nanti dipantau lagi di ruangan recovery room sampai taruh di rawat inap. Nanti di rawat inap nanti dipantau sama bidan atau perawat yang ada di ruangan. Nah, nanti dipantau, dicoba mobilisasi 4-6 jam sambil dibantu. Nah, setelah udah bisa mobilisasi, nanti setelah 6 jam pasien kalau bisa jalan boleh langsung ke bayinya, bertemu dengan bayi cepat-cepat menyusui. Nah, otomatis nanti recovery lebih cepat. Makanya nanti kolaborasi sama dokter anestesi, anak, perawat bidan di ruangan, gitu ya. Sama aja sih ya sebenarnya prosedurnya, cuman lebih cepat. Lebih cepat untuk pulangnya. Iya. Tapi dok, bentar, maaf mau tanya dulu. Kalau abis melahirkan itu bukannya langsung, biasanya langsung anaknya tuh langsung disusui gitu ya dok ya? Ada yang langsung atau yang tidak biasanya dok? Ada yang langsung sih, ada yang langsung biasanya pada yang persalinan normal. Cuma kan pada persalinan yang seksio kesaria kan, karena kan setelah operasi itu kan kita kondisi anaknya itu kan dalam ruang operasi itu yang kondisi OK-nya itu dingin. Makanya biasanya anak itu transfer dulu ke ruang yang khusus bayi, ruang perina. Nah, apalagi ibunya kan masih butuh istirahat dulu. Dan pada setelah operasi itu kan kondisi perut masih ditutup gitu loh, masih ditutup. Jadi ya nggak bisa disusuin dahulu. Jadi biasanya setelah udah sampai ke ruang rawatan, pemulihan, nah, baru bisa nyusui. Gitu. Baik. Jadi hampir sama ya, cuman lebih cepat. Tapi dengan menggunakan RX mudah-mudahan lebih cepat ya dok ya. Iya. Untuk bertemu dengan bayi juga jadi lebih cepat. Benar. Nah, ini pertanyaan ini nih dok nih, yang ditunggu-tunggu sih sebenarnya sama saya. Bisa nggak sih operasi section kaisaria ini atau XY ini dengan metode RX tapi pakai BPJS nih? Oh, kalau zaman sekarang sudah bisa mbak. Sudah bisa ya? Sudah bisa ya. Jadi dengan platform apapun, dengan asuransi, mandiri. Dulu awal-awalnya keluarnya mungkin belum bisa apa dok? Atau gimana dulu? Kalau awal-awal dulu sebenarnya kayaknya belum bisa sih mbak. Belum bisa ya. Tapi sekarang sudah bisa. Sekarang sudah bisa sama BPJS mbak. Ada RX dengan BPJS itu bisa sekarang. Jadi jangan jangan paradigma kalau RX tuh bisanya hanya umum dan asuransi saja. Jadi di Rumah Sakit Tiara juga bisa ya dok ya? Di Rumah Sakit Tiara bisa. Menerima dengan BPJS juga tentunya. Betul. Jadi jangan ragu mitra sejaman siar kalau misalnya mau memeriksakan kandungannya ya, apalagi merencanakan persalinan dengan RX di Rumah Sakit Tiara tentunya. Nah dok, biasanya nih dok, kondisi-kondisi ibu hamil apa saja yang tidak bisa melakukan operasi dengan metode RX nih dok? Apa punya penyakit bawaan atau apa gitu dok biasanya yang bikin si ibu hamil ini tidak bisa melakukan prosedur ini dok? Ya. Sebenarnya kan pada dasarnya kalau RX ini adalah kita menginginkan supaya recovery cepat gitu ya. Nah, pada ibu-ibu hamil dengan kondisi tertentu misalnya seperti pada gangguan koagulopati atau pasien dengan darah tinggi dan juga dengan gula yang tinggi itu kan setelah operasi itu kita udah persiapan tuh mbak dengan kondisi berat seperti itu. Otomatis kita butuh pemantauan yang lebih lanjut gitu. Jadi misalnya dengan RX pun mereka
tetap akan dipantau lanjut perawatan sampai 2-3 hari, bahkan sampai 4 hari ke depan gitu, karena kondisi bawaannya tersebut. Contoh seperti penyakit ibu hamil dengan hipertensi. Nah, setidaknya dia paling sering ya dok ya, hipertensi paling sering. Hipertensi itu salah satu mortalitas ya, penyebab ibu hamil yang meninggal di Indonesia bahkan di dunia gitu mbak. Makanya kita sangat hati-hati sekali dengan ibu-ibu hamil yang darah tinggi, yang preeklamsi ya. Gitu. Makanya sampai 2-3 hari itu biasanya kita pantau tuh di rawatan, kita cek labor, cek tensinya. Karena takutnya kalau kita pulangkan lebih cepat nanti nggak terpantau di rumah. Karena yang kita paling takutkan itu kalau udah darah tinggi, yang paling berat itu adalah sampai kondisi kejang. Kalau udah kejang tuh udah sangat buruk sekali kondisinya gitu mbak. Tapi masih bisa, kalau kejang tuh udah yang ini banget ya dok ya, udah gawat banget ini ya dok. Gawat banget itu mbak. Itu namanya udah nggak preeklamsi lagi, namanya eklamsi. Udah eklamsi, udah kejang tuh udah prognosanya udah mengarah ke buruk gitu. Oke, jadi tidak bisa dilakukan operasi melakukan ERAS. Gitu. Karena kan karena nggak sesuai dengan prinsipnya yang mau lebih cepat, tapi ujung-ujungnya pemantauan lebih lama lagi. Iya betul. Jadi mungkin yang dilakukan adalah operasi seperti biasa ya, operasi konvensional itu ya dok ya. Oke, jadi untuk mitra sejaman siar mungkin yang saat ini sedang mendengarkan ya, yang sedang mendengarkan, sedang mengandung ya, jangan lupa untuk selalu mengecek kandungannya ya dok ya, secara berkala gitu, sebulan sekali minimal ya dok ya. Ya sebulan sekali, apalagi pada trimester awal itu, pada saat trimester 1 itu sampai usia 13 minggu itu paling dianjurkan untuk cek kandungan sesering mungkin. Sesering mungkin tentunya. Nah, sebulan sekali boleh lah mbak seperti itu. Nanti setelah semester 2, setelah masuk semester 2 nanti itu dia usia 13 minggu sampai 28 minggu kehamilan. Nah itu nanti boleh lah agak sekali sebulan. Oke. Udah mulai mendekati semester 3. Semester 3 tuh udah mulai setiap 2 minggu sekali gitu. Bahkan kalau sudah 9 bulan biasanya setiap minggu sekali ya dok ya? 9 bulan kalau udah mendekati masa taksiran persalinan bisa seminggu sekali, 40 minggu gitu kan. Jadi mitra sejaman siar yang punya rencana untuk melakukan persalinan dengan ERAS ya, metode ERAS, mulai diperiksakan dari sekarang kandungannya ya dok ya, supaya takutnya gitu ya dok ya, di bulan-bulan trimester akhir entah kita tidak tahu ya, namanya ada gangguan atau apa gitu, jadi tidak bisa melakukan persalinan dengan metode ERAS gitu. Dok, selama ini sejauh ini apakah ada infeksi dok setelah setelah operasi gitu, apa ada, bukan gangguan ya namanya apa ya, infeksi setelah operasi dengan ERAS nih ada tidak, atau berapa kemungkinan infeksi atau apanya ada tidak biasanya dok? Biasanya pencegahannya seperti apa gitu dok? Atau belum pernah ditemukan gitu, atau belum pernah menangani kasusnya gitu dok? Alhamdulillah kalau resiko infeksi. Resikonya ya. Oke. Alhamdulillah kalau saya selama ini sih belum ada nemuin ya. Iya, jangan ya, kalau bisa jangan sampai. Infeksi luka operasi namanya atau ILO gitu kan. Nah sebenarnya kalau untuk recovery untuk luka operasi itu, untuk ERAS dengan HCB itu sama aja mbak, gitu. Sama saja, dan itu juga tergantung dari setelah dioperasi juga, dari nutrisi yang ibunya makan, mobilisasi juga, kadang itu nggak terpantau. Terus juga cara dia ngebersihin lukanya bagaimana, berapa lama dia kontrol lukanya. Nah, kalau luka sendiri bisa diobati di rumah sendiri gitu dok, dibersihkan, atau harus bolak-balik rumah sakit? Sebenarnya kalau lebih safe-nya sih lebih baik ke tenaga kesehatan. Kalau nggak bisa ke rumah sakit, bisa ke yang terdekat, ke puskesmas atau klinik terdekat gitu. Nah, kalau merasa ibunya yakin, bisa ya bersihin aja di rumah ya, dibantu sama suaminya gitu ya. Oke. Jadi sejauh ini tidak ada ya dok ya, belum ada kasus untuk infeksi atau resikonya ya dok ya? Faktor resikonya sih ya, kalau faktor resikonya sebenarnya ya banyak ya faktor resikonya. Yang sudah saya jelaskan tadi ya, nutrisi kurang, mobilisasi kurang. Kalau untuk resiko setiap orang memang berbeda-beda sih. Beda-beda ya, tapi sejauh ini aman-aman aja ya dok ya? Selama ini enggak ada sih. Nah, untuk usia nih dok nih, usia wanita hamil yang bisa menggunakan metode ERAS nih, ada batasan tertentunya nggak dok? Atau paling muda atau paling tuanya ini?
Bukan maksudnya batas usia kan, karena saya pernah dengar kalau perempuan sudah 40 tahun itu agak beresiko melahirkan gitu ya dok ya. Iya sih, kalau 4. Ada usia-usia tertentu dok? Kalau erak sih nggak ada batasan usia sebenarnya. gitu, dok? Yang penting kondisi ibunya itu dia nggak ada penyakit penyerta, kondisi ibunya itu sehat-sehat aja. Memang yang 40 tahun itu dia memang beresiko. Tapi kan sebelum operasi kita persiapan dahulu. Jadi kita gosokkan dulu ke penyakit dalam, ke anestesi, kira-kira aman nggak kondisinya gitu. Jadi semisal pada saat di screening operasi dia tidak memenuhi kriteria, berarti dia nggak bisa memenuhi kriteria ERAX. Gitu. Misalnya dia sampai umur 40 tapi dia oke, aman kata dari bagian lain, berarti bisa lanjut ke operasi ERAX. Sebenarnya nggak ada batasan usia, Mbak. Tidak ada batasan usia ya. Apakah ada keuntungannya setelah operasi ERAX itu? Keuntungannya atau kekurangannya gitu? Oh, kalau kekurangannya, keuntungannya dulu kali ya. Keuntungan kan tadi ini ya, karena dia nyerinya lebih rasa nyerinya itu lebih cepat hilang, jadi otomatis kan mobilisasi lebih cepat dan pasien lebih cepat recovery, lebih cepat pulih. Jadi bisa lebih cepat pulang. Itu keuntungannya seperti itu kan. Dengan metode ERAX ya? Dengan metode ERAX ini, otomatis kan mobilisasi oke kan, terus kalau operasi lebih cepat sembuh dong. Ya kan? Nah kalau kekurangannya ya paling ya karena kan dari dulu kan kita tahunya SC konvensional, jadi paradigma masyarakat itu kalau SC itu sesar-sesarnya tuh dirawat tuh bisa 3 hari, 2 hari. Jadi pada saat kita suruh pulang udah hari, baru hari kedua udah boleh pulang gitu kan. Baru hari dirawat tuh masa udah boleh pulang gitu kan. Nah jadi mereka jadi kayak apa ya, paranoid gitu. Paranoid gitu kan. Biasanya saya dulu kalau kata orang 3 hari baru bisa pulang, kok ini udah boleh pulang sih. Paling kekurangannya apalagi kalau yang dibarengin sama kalau dia dirawat itu bareng orang tuanya gitu kan. Oh dulu saya kalau operasi itu kayak gini 3 hari yang saya tahu gitu. Gak apa-apa Bu, semakin cepat pulang terus semakin sembuh ya. Semakin bagus gitu. Bagus ya. Banyak paparan penyakit apa betul segala kan. Ya. Jadi sebenarnya semakin cepat pulang semakin baik ya dok ya. Iya benar. Jadi memang metode ERAX ini udah menurut saya sudah maju banget nih ya perkembangannya pemerintah. Iya, jadi mestinya dirawat bisa 3-4 hari, kita sudah bisa pulang 1 atau 2 hari ya dok ya, sudah bisa aktivitas, sudah bisa gendong bayi gitu. Nah, dok mau tanya juga nih, metode ERAX ini memang khusus untuk persalinan saja ya dok ya operasi? Atau dipakai untuk operasi lain gitu? Operasi lain ada juga kok. Ada juga, karena kan terkenalnya ini kan untuk persalinan ya, metode ERAX ini. Apakah ada operasi lain yang memakai metode ERAX gitu? Ada operasi lain seperti bedah usus yang onkologi, bedah usus onkologi. Beda dengan ini beda ya? Usus buntut itu beda ya dok ya? Beda sih. Beda ya? saya tahu kalau ngomongin usus tuh usus buntu gitu dok. Beda ya? Kalau yang usus buntu itu kan dia biasanya pada bedah umum, yang bedah onkologi itu misalnya dia ada kanker, misalnya kanker di kolorektal atau kanker di sekitar ususnya. Nah itu kalau dokter-dokter di luar negeri itu dia sudah menggunakan ERAX ini supaya recovery cepat, supaya ya si ususnya dia bisa mobilisasi, itu ususnya kerjanya bisa lebih cepat gitu. Itu kalau di luar negeri. Kalau yang di sini saya kurang tahu ya. Belum tahu ya dok ya. Tapi ERAX ini, metode ERAX ini di Indonesia lebih umumnya dipakai untuk persalinan gitu ya dok ya? Ya kalau yang sedang beredar di masyarakat itu yang seringnya persalinan. Iya. Karena sempat viral juga waktu itu Nagita Slavina. Iya kan? Itu yang penyusunnya. Nah, itu juga sama dok? Sama, prosesnya sama kayak yang kurang lebih sama. Iya. Atau punyanya Nagita lebih ini lagi dok. Operasinya ini. Iya, kalau pada dasarnya sama sih. Cuma kan SOP rumah sakit beda-beda. Beda-beda ya. Ada penggunaan obat biusnya itu beda. Misalnya pakai merek ini juga, tapi sebenarnya pada intinya efeknya sama aja. Sama aja. Jadi memang metode ERAX ini biar lebih cepat aja intinya ya, seperti itu. Biar pemulihan lebih cepat dan bikin pasien lebih aman dan nyaman. Siap. Mitra Zaman Siar, pokoknya jangan kemana-mana. Masih seru-seruan barengan sama Tere dan juga Doni, dan juga bersama dengan Rumah Sakit Tiara Bekasi. Kami akan kembali lagi, jadi tetap di pagi-pagi. Di Anak Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Radio Gagas 100.3 FM, Mitra Zaman Siar masih bersama dengan Tere dan King Doni. Ya, saat ini kita sedang talk show berbincang-bincang dengan
Rumah Sakit Tiara Bekasi soal persalinan section kaisaria menggunakan metode ERAS. Gimana tadi 40 menit yang lumayan bermanfaat ya. Ini bermanfaat banget loh ilmunya yang sudah kita dapat dari Dokter Rizky. Dokter siapa dok? Punten. Dokter Fonda. Dokter Fonda ya. Iya. Beda ya, padahal tadi saya kenalannya Rizky. Iya. Ternyata Pak Dokter Fonda ya. Iya. Oke Pak Dokter, ini ada pertanyaan nih dok nih dari pendengar kita, dari Bapak Amir, atau biasa nih kalau nama bekennya dia ketua ganteng nih dok. Oh iya. Jadi Bang Amir ini mau tanya katanya, kalau misalnya tadi sih sebenarnya ini sudah kita jelaskan ya dok ya, tapi mungkin bisa dijelaskan lagi sama Dokter Fonda bahwa apakah melahirkan dengan metode ERAS ini ada dampaknya bagi pasien ke depannya atau resikonya, dan biasanya untuk bisa hamil lagi nih dok nih jenjang waktunya berapa lama setelah melakukan persalinan dengan metode ERAS seperti itu dok? Ya. Jadi kalau untuk dampaknya itu, kalau pada persalinan metode ERAS itu sebenarnya untuk dampaknya itu sama aja kayak yang SC pada umumnya. Ya, pada umumnya itu jadi kayak nyeri-nyeri pasca operasi, kayak linu-linu di pinggang tuh pasti masih akan terasa gitu kan. Cuman ngebedain kan memang cepat pulangnya aja gitu mobilisasinya. Kalau untuk dampak setelah operasi, efek sampingnya kayak nyeri di pinggang, bahkan nyeri operasi itu kadang ada yang sampai 1 tahun atau sampai 2 tahun. Itu juga dok tuh, efek sampingnya kenapa bisa sampai 2-3 tahun biasanya dok nih masih kerasa nih dok nih? Iya, kalau yang pertama itu biasanya karena kan namanya pasien itu kan dioperasi ya, jadi kan banyak organ-organ yang terkena di situ, ada di bagian otot, itu organ-organ dalam itu dia mengalami trauma. Tadinya dia tidak ada sayatan gitu kan, sekarang tidak ada luka. Nah, makanya dari setiap orang itu recovery-nya itu dari setiap organ itu berbeda-beda. Jadi kadang ada 1 tahun itu dia udah nggak ngerasain sakit lagi, 2 tahun nggak ngerasain sakit lagi, seperti itu. Nah, memang setiap orang itu beda-beda. Ada juga yang lidunya itu dia di tulang belakang juga ada bekas dia luka tusukan anestesinya juga ada seperti itu. Kalau ada masalah seperti itu nanti harus dikonsulkan ulang biasanya ke anestesinya. Oh gitu dok. Kalau misalnya masih terus terasa sakitnya sampai beberapa tahun? Ya, kalau sampai setahun 2 bekas tahun. anestesi ketika operasi itu ya dok? Iya, itu harus dikonsulkan sih. Tapi nanti rata-rata sih hilang sendiri ya. Biasanya hilang sendiri. Dan nyerinya tuh biasanya bukan nyeri yang nyeri sekali ya, yang kayak dulu. Cuma datang sesekali gitu ya dok ya? Nggak yang terus-terusan gitu. Nah ini pertanyaannya lagi, apakah berapa lama jenjang waktu untuk bisa hamil lagi setelah melakukan metode ERAS dari persalinan? Kalau untuk hamil lagi setelah operasi seksio cesaria ini dianjurkan itu 2 tahun lebih gitu. 2 tahun lagi baru pasien itu boleh hamil lagi seperti itu. Karena kalau belum sampai 2 tahun dia sudah hamil lagi kan namanya rahim itu kan dia masih recovery ya. Nanti kalau dia hamil lagi nanti ada resiko. Ada resiko ya dok ya? Itu ada banyak resikonya. Tapi memang anjurannya mau melahirkan dengan proses apapun anjurannya 2 tahun dok? 2 tahun lagi, mau dia proses normal lagi, mau normal atau mau operasi cesaria lagi itu 2 tahun lebih. Tetap 2 tahun ya. Bahkan normal pun sebenarnya 2 tahun ya dok ya, jenjangnya mestinya ya? Iya, kalau sebelumnya pasien lahir normal, setelah itu dia mau hamil lagi, itu kalau normal nggak ada batasan mbak. Oh nggak ada batasan? Sampai setahun lagi. Sampai setahun lagi. Tapi kan masih menyusui biasanya dok? Nah, karena kan biasanya itu kan, nanti kasihan, karena kan ya concernnya itu nanti kasihan ke anaknya kan. Makanya kita itu 2 tahun lagi baru ya bolehlah hamil lagi. Karena kan wajib inisiasi ASI 2 tahun itu ya. Tapi sebenarnya kalau mau langsung hamil lagi ya nggak masalah, cuma kan ASI-nya nggak keluar. Iya betul, nggak masalah sebenarnya ya dok ya. Iya. Karena yang punya anak kan bukan kita ya dok. Nah ini kalau untuk apa namanya dok metode ERAS sendiri ya,
ada batasan berapa kali bisa melakukan proses ininya nggak dok? Misalnya operasinya udah 2 kali aja dia lahiran pakai erax gitu, besoknya nggak bisa lagi tahun depannya, bukan tahun lagi, mau hamil lagi 3 kali operasi erax gitu, ada batasannya nggak gitu dok? Oh gitu ya. Kalau dari saya sih sebaiknya kalau untuk operasi yang sesaria ini, kalau dari saya batasannya baiknya 3 kali. 3 kali ya dok? 3 kali aja. Bisa, tapi pakai erax bisa ya dok ya? Pakai erax nanti metode bisa, cuma nanti kita pantau lagi gitu, apakah masih sesuai kategori atau enggak. Karena takutnya kalau udah di atas 3 kali itu operasinya otomatis organ-organ dalam itu yang namanya perut kita dibuka, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi, buka sampai 3 kali udah gitu kan. Udah ngilu banget dok. Komposisi organnya pasti berubah gitu kan, fisiologinya berubah, pembuluh darah berubah lagi gitu kan. Otomatis tentu berarti resiko operasinya semakin berat. Pelengketan bisa ke kandung kemih, pelengketan sampai ke dinding panggul, sampai ke usus kayak gitu kan. Makanya kita pantau lagi tuh, kalau misalnya durasi operasi lama, tentu kita nggak bisa pakai erax. Bisa pelengketannya minimal tuh bisa kita pertimbangkan. Makanya kalau dari saya itu anjurannya 3 kali, karena udah lebih dari 3 kali itu biasanya ada pelengketan. Nanti pengaruhi ke lebih kasihan ke ini ibunya, kesehatan ibunya ya. Makin lama dokter makin. mau nanya, apakah ada biayanya nggak dokter kalau buat operasi erax kayak gitu? Biayanya? Iya. Kalau untuk biayanya ada mas. Ada biaya. Biayanya ada, bisa dengan asuransi, bisa mandiri. Oh gitu. Oh asuransi juga bisa. Bisa. Tergantung rumah sakit BPJS juga ya. bisa. Bisa. Ya, Karena udah persiapan Mang Doni. Maksudnya buat istri lah. Karena kan pakai BPJS kan bisa kan ya. Iya. Pakai Bisa. Tadi kan sudah diinfokan bisa dong. Iya, BPJS bisa. Bisa ya. Di ada beberapa rumah sakit yang eraxnya itu bisa pakai BPJS, ada yang enggak. Nanti pentingnya untuk research dulu. Iya, research dulu. Di rumah sakit. Survei dulu. Jadi operasi tiba-tiba ya bisa gitu. Ya bisa kan? Ya. Iya bener ya. Tapi kan memang Ya, udah ada anjurannya yang BPJS bisa. maksudnya dianjurkan tuh sebenarnya kalau kita lagi mengandung, lagi hamil tuh dok kan kita ada cek kandungan secara berkala. Betul. Jadi kita sudah tahu rumah sakit tujuan kita gitu. Biasanya gitu sih, Mbak. Research gitu. Iya, jadi sudah tahu nanti persalinannya seperti apa, maunya bagaimana, sudah tahu biayanya seperti itu biasanya ya, sudah direncanakan. Jadi kalau mau hamil pun ada rencananya ya Don ya, ada perencanaannya ya Don ya. Nah dok, ini mau tanya tentang ini sih dok Tere, soal kehamilan aja dulu nih. Kalau umumnya perempuan itu mengandung itu biasanya umur berapa sih? Maksudnya bagusnya itu umur berapa, dari umur berapa gitu? Yang terlalu muda juga kan beresiko ya dok ya? Iya betul. Jadi kira-kira biasanya umur berapa nih dok nih baru siap untuk mengandung tuh biasanya umur berapa? Sebenarnya kalau untuk hamil itu banyak yang disiapkan ya, dari sisi nggak dari sisi dia umur matang atau tidak, dari sisi mental juga. Iya betul. Karena dia sudah siap secara mental sebagai ibu. Betul. Karena kan pada saat dia operasi, pada saat dia hamil dan setelah dia melahirkan itu kan sudah beda lagi ya. Banyak yang harus dia siapkan kondisinya, dari kondisi tubuhnya, kondisi dia mengasuh anak nanti. Nah seperti itu. Kalau misalnya usia 19-20 tahun dia udah bisa siap hamil ya oke, nggak ada masalah. Nggak masalah kalau untuk. Kalau untuk usia di bawah remaja 17 tahun ke bawah itu biasanya tidak dianjurkan ya dok. Tidak dianjurkan. Karena ya sedang masa ini. Masa ininya apa? Puber ya istilahnya ya. Masa itu masih berlangsung gitu Mbak. Belum tumbuh sebagai wanita produktif pada butuhnya gitu kan. Kadang usia-usia di bawah itu tuh panggulnya masih sempit. Karena kan organ sekunder itu belum kembali secara sempurna, otomatis ya udah akhirnya ujung-ujungnya karena nggak bisa layan normal dia operasi. Tapi ada juga beberapa kondisi yang dia bisa layan normal aja. Ada ya. Tapi kalau dari kami anjurannya biasanya yang usia yang udah produktif, yang udah siap hamil secara mental dan udah siap gitu, 19-20 tahun. 19-20 ya. Seperti di umur 19-20. Baiknya sih, cuman sebenarnya nggak ada batasan. Nggak ada batasan ya. Tapi tidak dianjurkan juga 17 tahun sudah pergi ke dokter kandungan ya dok ya. Ya oke. Nah untuk batas usia biasanya tidak ada juga ya dok ya. Jadi
sampai umur berapapun, karena pernah dengar sih, saya sih cuma dengar aja 40 itu katanya sudah beresiko ya untuk ibu hamil gitu. Dan masa-masa suburnya itu wanita itu di umuran 30 apa benar gitu, Dok? Masa subur itu itu ya umur 30 tahun lah produktif. 30 tahun ya. 5 tahun ke atas sampai 30. Ya, jadi umur-umur segini lagi cocok-cocoknya nih 30-an ya, 20-an ke atas kalau mau punya anak nih umur-umur segini gitu ya. Pas kitanya juga tenaganya lagi banyak-banyaknya, masih full-fullnya gitu ya. Iya. Cuma sekarang masa subur itu juga dipengaruhi sih, ada juga yang usia 25-30 itu dia nggak subur. Jadi sebenarnya memang harus banyak faktor yang mempengaruhi, dia harus cek berkala ke dokter, dari kita lihat dari sisi menstruasinya bagaimana. Iya. Di situ apakah dia ada gangguan kelainan di ginekologinya, di rahimnya atau di indung telurnya apakah ada kelainan. Biasanya itu sih mempengaruhi kesuburan. Tetap harus dicek juga. Tetap harus cek. Biasanya sebelum menikah ada cek apa biasanya, cek apa tuh? Oh itu. Cek kesehatan ya, cek kesehatan ya. Cek kesehatan sih. Kalau sebelum nikah biasanya cuma cek itu sih, Mbak. Cek kayak penyakit infeksi. Kayak gitu sih. Kalau sampai USG gitu sih kayaknya nggak, di situ tergantung personalnya aja emang mau cek atau enggak. Oke. Oh iya, Dok, ngomongin USG nih, setelah setelah melahirkan melalui proses persalinan SC dan juga metode ERAX nih, ada baiknya langsung nanti setelah selesai selesai persalinan nih, setelah masa pemulihan, apakah harus balik lagi untuk lihat di USG gitu hasil jahitannya atau dalamnya gitu? Kalau itu sih nggak perlu, kecuali emang ada komplikasi. Ada komplikasi. Komplikasinya misalnya perutnya itu dia udah usia berapa minggu setelah operasi, udah berapa minggu setelah operasi itu masih besar gitu. Maksudnya nggak sesuai dengan perubahan rahim pada umumnya seperti itu. Membesar ya, Dok ya? Namanya itu involusi uteri. Involusi itu jadi si rahim itu dia kecil sesuai dengan minggunya. Jadi mestinya normalnya kalau sudah melahirkan tuh rahim akan kembali kempes gitu istilahnya. Kempes ya? gitu. Kalau masih seminggu awal tuh masih agak besar, masih teraba di pusat kayak gitu kan. Itu nggak masalah. Tapi kalau udah 2-3 minggu lebih dia masih belum mengecil juga, berarti ada masalah. Ada masalah di rahimnya gitu ya, ada masalah. Kalau dari luka operasi misalnya dia ada infeksi atau apa di bagian luka jahitannya itu ya kita pasti bisa juga. Tapi selama dia kering ya nggak perlu dikontrol sih, Mbak. Oke. Masih ada yang mau ditanya? Dokter nanya kalau misalkan di usia tua terus hamil, apakah masih bisa untuk operasi ERAS kalau buat usia tua? Oh bisa sih Mas, nanti kan nanti kita screening dulu. Oh gitu. Screening dulu nanti. Misal usia tua dia nggak ada masalah, itu nggak ada penyakit penyerta. Iya. Nanti yang kita juga dengan kerjasama dengan dokter bagian lain kayak penyakit dalam, anestesi. Oh gitu, berarti di screening dulu gitu ya? Biasa 40 tahun ke atas kita udah masuk ke dokter jantung atau dokter penyakit dalam untuk toleransi operasi. Pernah dapat kasusnya, Dok? Sampai 40 tahun ke atas? 40 tahun buat ERAX sih belum? Belum pernah ya? Biasanya yang ERAX tuh kalau saya kemarin sih 40 tahun ke bawah. 40 tahun ke Rata. bawah. Rata-rata 30-an ya, Dok ya? 30-an. Kan 40 juga kalau menurut Teres sih udah tenaganya udah mulai berkurang ya, Dok ya? Mulai berkurang. Iya, oke. Jadi itu tadi ya Mitra Sejaman Siar, mudah-mudahan perbincangan kita hari ini punya banyak manfaat dan juga informasi penting untuk Mitra, tentunya bagi pasangan-pasangan muda yang lagi mengandung nih, apalagi nih para perempuan ya, yang lagi merencanakan mau melahirkan atau mau memeriksakan kandungannya di mana, langsung ke Rumah Sakit Tiara Kota Bekasi. Nah, nanti masih ada satu segmen lagi ya, Dok ya, karena ada yang mau lewat dulu, jadi jangan kemana-mana, tetap di pagi-pagi Di Antar Abang. Panteng terus. Ngejreng sih. Radio Gini 100.3 FM Mitra Sejaman Siar, kita sudah ada di penghujung acara ya, Don ya. Tidak terasa kita sudah talk show bersama dengan Dokter Bonda. Iya, lupa terus, punten ya dokter ya, jangan marah ya, Dok ya. Selama 1 jam dari jam 9 sampai dengan jam 10 ini ya, bersama dengan Rumah Sakit Tiara Bekasi juga, dan kita juga dari jam 6 ya, Don ya, sudah ada di Mitra Sejaman Siar. Nah, Dok, ini sebagai closing statement ya, Dok ya. Mungkin dokter mau kasih pesan ataupun apapun itu yang mau diberikan untuk Mitra Sejaman Siar, pendengar kita, masyarakat Kota Bekasi dan sekitarnya,
Boleh silakan diberikan dok. Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk ibu hamil, sesuai dengan topik kita ya, misalnya ingin memang operasi ERAS itu jangan khawatir, kalau dia udah prosedurnya dan sudah terbukti aman, nanti kalau mau tuh bisa dikonsulkan ke dokter spesialis. Seperti itu. Nanti kalau mau tanya informasi lebih lanjut, nanti bisa tanya ke IG RS Tiara Bekasi. Langsung di follow. RS Tiara Bekasi itu di Bekasi Utara. Di mana tuh tempatnya? Di daerah Babelan. Atau nanti bisa datang ke poli saya nanti. Nah, dokter nih prakteknya hari apa, jam berapa? Biar mitra yang penasaran pengen tahu nih sama dokter. Poli ada dari hari Senin sampai hari Sabtu, kecuali hari Kamis sih. Oke, Senin sampai dengan Sabtu. Jamnya pagi. Jamnya pagi. Pagi semua. Jam 8 sampai jam 10. Nggak bisa dong, lagi siaran kita dong. Udah niat banget mau ketemu dokter D. Fonda. Dokter Fonda. Ingatnya Rizky terus soalnya dok ya. Iya, itu nama panggilannya emang dokter Fonda. Iya, dokter Fonda spesialis kandungan. Ya, SPOG. Jadi buat mitra zaman siar yang pengen banget ya memeriksakan kehamilannya dan juga mungkin merencanakan persalinan menggunakan metode ERAS di Rumah Sakit Tiara Bekasi, boleh langsung hubungi Rumah Sakit Tiara Bekasi atau langsung datang ya di Babelan sana ya. Dan juga langsung di follow Instagramnya untuk Rumah Sakit Tiara Bekasi. Dokter Fonda, terima kasih banyak sudah datang ke El Gangga pagi hari ini, memberikan kita banyak informasi penting dan juga bermanfaat sekali. Mudah-mudahan suatu hari kita bisa berjumpa lagi dan berbincang-bincang lagi ya dok ya. Sukses terus ya dok ya, lancar. Mudah-mudahan makin banyak pasiennya nih. Terima kasih Mbak. Doni juga mau jadi pasiennya saya dok ya. Pasien berapa saya nih? Dokter punya kenal dokter hewan? Bercanda ya dok ya. Iya, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih buat Rumah Sakit Tiara Bekasi. Ini banyak rame di sini, nggak ada yang tepuk tangan dong. Buat Rumah Sakit Tiara Bekasi. Ya, seru-seruan sama Tere dan juga Doni sudah berakhir mitra sejaman siar. Terima kasih ya dokter ya. Hatur nuhun pokoknya. Sukses terus pokoknya. Dan Tere sama Doni mau izin pamit ya mitra sejaman siar. Habis ini Claudia bakal muterin lagu-lagu pop hits Indonesia di Arkas Jilid 1. Yang mau request langsung aja request di 0811 86 1003. Dan ya, udah capek belum? belum ya, Doni mah gak capek ya, soalnya tadi ada utang spot jam ya 100 kali soalnya hari ini Doni lupa bikin tema ya. Oke Doni, Tere sama Doni izin pamit dulu mau pulang. Saya mau pulang. Pemirsa Mitra Gangga. Oke, punya pantun gak? Kalau gak ada Tere aja yang pantun. Oke, jalan-jalan besok hari apa? Hari Jumat. Kamis ya. Jalan-jalan ke Kota Malang. Cakep. Jangan lupa mampir beli tumis. Cakep. Tere cantik. Ada King Doni izin dulu mau pulang. Kita ketemu lagi besok ya di hari Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.